podcast kelompok kami akan menjelaskan sistem struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 orang, yaitu 1. Azalina Aurelia, 2. Fahardika Bintang, 3. Melinda Lulu, 4. Novaldi Rahmadan, 5. Risma Rahmawati, 6. Thomas Adrian. Akan menjelaskan perkembangan politik masa demokrasi. Lebih tepatnya untuk ini adalah masa demokrasinya liberal. Pertama yang akan saya bahas adalah sistem pemerintahan. Sebelum saya membahas sistem pemerintahannya, terlebih dahulu saya jelaskan maksud demokrasi liberal di sini. Demokrasi liberal merupakan sebutan lain dari sistem demokrasi parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Sistem ini dijalankan di Indonesia hanya pada tahun 1950 hingga sampai 1959. Periode demokrasi liberal dimulai setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari semula bernama Republik Indonesia Serikat, pembentukan RIS atau RIS berdasarkan persetujuan di Konferensi Meja Bundar yang kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal pada masanya itu dilandasi oleh UUD sementara 1950 sebagai konstitusi tertinggi saat itu. Berdasarkan ketentuan dalam UUD S 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer berarti kabinet pemerintahan disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Maka itu ia sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi lambang kesatuan saja. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, karena kebebasan berpendapat yang bertujuan mewujudkan kestabilan politik tidak sesuai dengan kenyataan, satu, situasi politik tidak stabil, sebab seringkali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Adapun kabinet pada saat itu, yaitu masa demokrasi liberal sendiri, adalah sebagai berikut. Pertama, Kabinet Natsir dari Masyumi tahun 1950 hingga tahun 1951. Kedua, Kabinet Sukiman dari Masyumi juga tahun 1951 hingga tahun 1952. Lalu Kabinet Wilopo dari PNI tahun 1952 sampai 1953. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dari PNI 1953 hingga 1955. Lalu Kabinet Burhanuddin Harahap dari kembali ke Masyumi lagi tahun 1955 hingga tahun 1956. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua dari PNI tahun 1956 hingga tahun 1957. Kemudian yang terakhir adalah Kabinet Juanda dari Partai Zakon Kabinet tahun 1957 hingga tahun 1959. Sistem kepartaian. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Jika kabinet dipandang tidak mau menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zakon Kabinet. Zakon Kabinet
adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berpengaruh untuk memegang tampuk kekuasaannya. Hal tersebut menyebabkan seiringnya pergantian kabinet. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpinnya. Nama partai Majelis Syuro Muslim Indonesia yang dipimpin oleh Sukirman pada tanggal 7 November 1945. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto pada tanggal 29 Januari 1945. Dan Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Amir Suryerfudin pada tanggal 20 November 1945. 3. Pemilihan umum. Sejarah pemilu 1955. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem ini yang digunakan pada pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pilihan. Tapi pada akhirnya daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu sistem pemilu pada tahun 1955 adalah kombinasi antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sistem distrik pertama, wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang didasari pada jumlah penduduk. Kedua, jumlah anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan sama dengan jumlah distrik. Ketiga, tiap distrik pemilihan memilih seorang anggota badan perwakilan rakyat. Keempat, pemilih memilih orang atau calon yang diajukan organisasi peserta pemilu. Kelima, penetapan terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sistem perwakilan berimbang. Pertama, wilayah negara ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan. Namun, dalam pelaksanaannya dapat dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang bersifat administratif. Kedua, jumlah anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Misalnya, tiap 4 juta penduduk mempunyai seorang wakil. Berikut hasil suara terbanyak saat pemilu 1955. Dengan kursi terbanyak diraih oleh Partai PNI di DPR dan kursi terbanyak di konstituante juga terdapat di PNI dengan 119 kursi. Ketiga, daerah pemilihan memilih lebih dari seorang wakil. Keempat, pemilih memilih organisasi peserta pemilu atau OPP. Demikian, OPP mengajukan calon-calonnya yang disusun dalam satu daftar. Kelima, penetapan jumlah kursi yang akan diperoleh tiap organisasi peserta pemilu seimbang dengan besarnya dukungan pemilih, yaitu jumlahnya suara yang diperoleh. Keenam, calon terpilih diambilkan nama-nama yang terdapat pada dalam daftar calon berdasarkan nomor urut calon. Jika menganut sistem daftar pengikat dan perolehan suara masing-masing calon. Jika dianut sistem daftar bebas, sistem kombinasi merupakan sistem penggabungan antara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Misalnya, jumlah anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Kemudian bagian besar dari anggota ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan dengan sistem distrik, dan sebagian kecil ditetapkan mewakili OPP yang perhitungannya menggunakan OPP yang tidak memperoleh wakil pada pemilihan dengan sistem distrik. Sebab yang kedua adalah mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950 umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.
Beberapa program atau upaya yang diwujudkan para pemikir ekonomi nasional seperti program Benteng, program Syafruddin, Gerakan Asaat, dan program pembangunan rencana 5 tahun. Yang pertama, program Benteng. Program Benteng mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi dan membangun bisnis model di bawah perlindungan pemerintah. Sayangnya, dalam pelaksanaan itu, muncul masalah karena banyak pemberian lisensi impor yang disalahgunakan. Yang kedua adalah Gerakan Asaat, memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya. Yang ketiga adalah program Syafruddin, adalah upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Dan yang terakhir adalah program rencana 5 tahun yang bertujuan untuk mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat, berdampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industri yang dikenal dengan Rencana Sui Metro. Masa pemerintah Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Jadi kesimpulan PPT dari kelompok saya adalah salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadinya pergantian kabinet. 2. Penyebab utama seringnya terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan partai. 3. Pemilu pertama di Indonesia menghasilkan PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 4. Kebijakan ekonomi yang diterapkan merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Terima kasih yang mau menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.